Titanic tenggelam pada 14 April 1912 dan semua barang milik penumpang serta perlengkapan kapal ikut tenggelam ke dalam perairan yang dalam dan gelap. Benda-benda ini dengan sabar menunggu untuk ditemukan hingga tahun 1985. Titanic tenggelam dengan cepat dan tampaknya hampir tidak ada yang tersisa dari kapal tersebut. Namun, para penyelam dengan kapal selam kecil berhasil mengambil banyak artefak dari bangkai kapal. Kalau penasaran seperti apa benda-benda mengejutkan itu, ikutlah bersamaku. Sejumlah museum memiliki koleksi barang-barang Titanic yang diselamatkan oleh para penyelam atau disumbangkan oleh para penyintas dan kerabat mereka. Beberapa di antaranya bahkan dijual di pelelangan. Jadi jika kamu siap mengeluarkan uang cukup banyak untuk sebuah artefak eksklusif, kenapa tidak? Artefak pertama dalam daftar ini adalah jam saku milik seorang penumpang Titanic, John Chapman. John dan istrinya Elizabeth sedang berbulan madu. Ketika kapal menabrak gunung es, Elizabeth ditawari tempat duduk di skoci di sebelah temannya Emily Richards. Tapi ada masalah, Tuan Chapman tidak bisa masuk ke skoci. Elizabeth menoleh ke arah temannya, Emily, dan berkata, "Selamat tinggal, jika John tidak bisa naik, aku pun tidak akan naik." Itulah yang disebut cinta sejati. Beberapa saat kemudian kapal itu tenggelam. Jika kita mundur ke belakang dan kembali ke jam saku Chapman, kita akan melihat satu detail lagi yang memilukan. Para ahli percaya jam itu berhenti berdetak pada saat kapal akhirnya tenggelam. Ingatkah kamu dengan adegan ikonik dalam film Titanic saat band kapal terus bermain ketika kapal tengah tenggelam? Biola yang dimainkan oleh musisi aslinya terjual dalam sebuah lelang seharga $1,7 juta pada tahun 2013. Kabarnya, band tersebut memainkan lagu Nearer My God to Thee seiring tenggelamnya kapal. Selagi membahas band ini, sebaiknya kita mengulas sebuah lagu yang ditemukan di kapal tersebut. Itu adalah lagu Put Your Arms Around Me Honey. Mengingat kertas biasanya rusak seketika saat terkena air, sungguh suatu keajaiban bisa melihat dokumen-dokumen itu. Dokumen kertas lain yang terselamatkan adalah menu makan siang. Para penumpang first class mengenakan gaun indah dan menikmati makanan mereka tanpa mengetahui itu adalah makan siang terakhir mereka. Barang unik ini dilelang dengan harga $122.000. Makanan disediakan berdasarkan kelas. Misalnya, penumpang first class menyantap kalkun panggang dengan saus cranberry, daging domba muda, dan ikan hedok panggang. Sebagai perbandingan, makan siang kelas 3 terdiri dari hidangan seperti sup nasi, roti tawar, daging sapi panggang, dan saus berwarna coklat. Ada juga biskuit kabin yang bisa dimakan oleh penumpang untuk mengurangi mabuk laut. Tidak hanya menu makanan, tiket VIP juga berhasil ditemukan. Nomor tiketnya masih terbaca 1342. Nomor 5 adalah sampel parfum Edwardian. Seorang ahli kimia bernama Adolf Salfeld naik ke kapal Titanic dengan membawa berbagai sampel botol parfum. Kenapa dia membawa sampel-sampel ini? Karena Salfeld berencana membuka toko parfum di Amerika. 61 botol parfum tenggelam bersama kapal. Untungnya, pemiliknya berhasil selamat sampai di Amerika. Tapi sampelnya tenggelam dan baru ditemukan kembali beberapa waktu lalu oleh para penyelam. Ketika kita tidak sengaja menjatuhkan piring, biasanya akan pecah berkeping-keping. Pertanyaannya adalah, apakah piring yang tidak pecah bisa diambil kembali dari kapal Titanic? Jawabannya bisa. Peralatan makan asli White Star adalah buktinya. Ternyata, tidak hanya makanan yang berbeda untuk setiap kelas penumpang, tapi juga disajikan dengan jenis piring yang berbeda. Piring-piring yang ditemukan memiliki motif bunga berwarna hijau dan coklat. Pinggirannya berwarna emas dan ada logo di tengahnya. Piring-piring ini dijual di pelelangan, dan kamu bisa menemukannya secara online. Kita beralih ke kisah-kisah pribadi yang menyentuh. Kisah cinta Rose dan Jack yang kita lihat di film hanyalah fiksi. Tapi kapal ini benar-benar menjadi saksi banyak kisah romantis. Berikut ini adalah surat cinta yang membuktikannya. Pesan-pesan ini menceritakan kisah tentang kondisi di kapal selama beberapa hari terakhirnya. Surat ini ditulis oleh Kate Bass pada tanggal 10 April. Dia menuliskan keluhannya tentang mabuk laut dan hal-hal lain, seperti bagaimana dia harus pergi makan malam setengah jam lagi. Surat ini bukan satu-satunya yang dibawa para penyelam ke permukaan. Ada juga surat yang ditulis Esther Hart untuk putri kecilnya Eva. Surat ini terjual dalam pelelangan seharga 119.000 pound sterling. Surat ini mungkin yang terakhir ditulis di atas kapal karena baru selesai hanya 8 jam sebelum tragedi. Surat ini tidak mengalami kerusakan yang berarti karena disimpan di dalam saku mantel suami Esther.
Surat lain yang bisa kami sebutkan adalah surat Dr. John Simpson. Kata-kata berikut ini menjadi surat terakhir yang ia tulis untuk ibunya. Izinkan aku memperkenalkan Edith Rosenbaum. Dia di kapal bersama dengan laki toy pig-nya. Edith terluka parah dalam sebuah kecelakaan sebelum dia berlayar di kapal besar ini. Boneka itu adalah hadiah dari ibunya sebagai dukungan moral untuk proses penyembuhannya. Sebenarnya mainan itu adalah kotak musik yang berbentuk babi. Edith menggunakannya untuk menenangkan anak-anak yang ketakutan di sekoci yang sama. Benda berikutnya dalam daftar adalah peluit pramuka milik Lillian Winifred Betham. Dia adalah penumpang kelas 2. Pada malam nahas itu, Lillian berada di dalam kabinnya. Dia tidak percaya Titanic akan tenggelam. Bagaimanapun juga, itu adalah kapal yang tidak bisa tenggelam. Temannya mendatangi dan meyakinkannya untuk naik skoci. Saat itu, barulah dia menyadari betapa seriusnya situasi yang terjadi. Beberapa saat kemudian, dia melihat kapal itu terbelah menjadi 2 bagian. Sementara skoci mengapung di malam hari, Lillian melihat seorang awak kapal yang juga berhasil diselamatkan. Tanpa pikir panjang, ia menyelimuti pria itu dengan mantel bulunya. Saat itu cuaca sangat dingin, jadi dia mungkin menyelamatkan nyawa pria itu dengan tindakannya. Pria muda itu ingin berterima kasih atas kebaikannya, jadi dia memberikan peluit pramuka kepada Lillian. Peluit itulah yang dia gunakan sepanjang malam untuk meminta bantuan. Sepasang sarung tangan putih ini adalah salah satu artefak paling langka yang ditemukan dari Titanic. Sarung tangan katun ini milik seorang pria. Identitas pemiliknya tidak diketahui. Kain tidak bisa bertahan di bawah air selama beberapa dekade, tapi sarung tangan ini terlihat utuh dan detail serta kanggunannya masih terlihat jelas. Sebuah lonceng alarm juga ditemukan. Ya, lonceng yang terkenal itu. Lonceng yang berbunyi untuk memperingatkan orang-orang tentang gunung es. Frederick Fleet dan Reginald Lee sedang bertugas jaga pada malam kejadian. Keduanya selamat. Fleet adalah orang yang melihat gunung es sebelum kapal menabraknya. Yang ironis, Fleet dan Lee tidak memiliki akses ke teropong. Teropong itu tersimpan di loker di ruang kemudi, tapi kunci loker berada di saku salah satu awak kapal yang dipindah tugaskan ke kapal lain di menit-menit terakhir dan tidak meninggalkan kuncinya. Mereka bisa saja melihat gunung es itu lebih awal seandainya ada teropong. Andai saja ada teropong, Titanic bisa saja menghindarinya. Para penyelam tidak hanya menemukan barang-barang milik penumpang atau awak kapal, tapi juga potongan-potongan kapal itu sendiri. Artefak berikutnya adalah tangga besar. Beberapa bagian dari struktur ikonik ini berhasil diangkat dari bangkai kapal. Dulunya tangga ini menjadi tempat pertemuan para penumpang first class. Jika ingin mengunjungi pemandian Turki untuk spa atau makan malam, para penumpang bertemu di tangga ini dan pergi bersama. Tangga ini menjadi tanda betapa mewahnya beberapa bagian Titanic. Benda lain yang terselamatkan secara ajaib dari Titanic adalah denahnya. Ini adalah salah satu artefak termahal yang dijual di pelelangan. Denahnya memiliki lebar sekitar 10 meter. Apalagi ya? Logometer juga ditemukan. Ini alat yang digunakan untuk memeriksa kecepatan berlayar kapal dan jarak yang ditempuh. Para ahli mengatakan bahwa sejak awal pada siang hari tanggal 14 April, alat ini mencatat jarak 268 mil laut. Dan masih ada lagi, sebuah potongan lambung kapal raksasa yang dikenal sebagai Big Fish juga ditemukan. Bongkahan ini memiliki berat 15 ton. Lubang-lubang yang lebih besar adalah kabin, dan yang lebih kecil adalah kamar kecil. Bagian ini ditemukan pada tahun 1994, tapi baru berhasil diangkat pada tahun 1998. Setelah bertahun-tahun berada di bawah air, bagian ini penuh dengan kehidupan laut. Namun, yang mengejutkan, jendela kapalnya masih memiliki kaca. Katakanlah kamu seorang penyelam dan kamu hanya bisa mengambil satu dari benda-benda ini. Mana yang akan kamu pilih?